kita semua. Izin pimpinan pantun dulu ya, menjawab Pak Menteri. Nanti pimpinan sendiri. Bunga mawar, bunga melati, harum wanginya hingga teras depan. Kalau DPR dan Menteri gigih kerja tiap hari, merubah nasib honorer jadi ASN terdepan. Udah banyak kan. Pimpinan, nih kepimpinan nih saya. Ini menunjukkan pentingnya Pak Menteri juga ya, pentingnya kita segera considering untuk menyatukan frekuensi. Prestasi besar kita melahirkan undang-undang ASN buat saya luar biasa. Ini kolaborasi yang sangat baik, tetapi the evil is in the detail. Pendetailannya itu yang mesti kita kawal bersama. Beberapa yang disampaikan teman-teman tadi, izin Pak Menteri, kadang-kadang mesti dijelaskan bisnis prosesnya secara utuh. Ketika kita paham bisnis proses, nanti ada urusan Kementerian Pusat, tetapi nyuwun sewu, Pak Menteri, Kepala BKN dan teman-teman, ketika pelaksanaan 80% mungkin itu urusan di daerah, urusan institusi yang tidak bisa disentuh oleh teman-teman Pan-RB itulah. Nah karena itu ada urusan yang buat saya sifatnya strategis, taktis, teknis. Saya izin menyampaikan beberapa hal. Yang strategis dulu. Yang pertama Pak Menteri dan Kepala BKN dan teman-teman semua, political will kita sudah tercatat buat saya di dunia dan akhirat itu ya. Karena Desember 2024 seluruh urusan honorer selesai. Dan dari beberapa yang kita dapatkan, dari 2,3 yang sudah terdata, tinggal 1,7. Dan seingat saya Pak Menteri, sanggah saya kalau saya salah, semua akan diselesaikan di Desember 2024. Walaupun kalau TMT-nya gitulah, tanggal mulai tugas atau semacamnya itu boleh jadi disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Tapi semuanya tadi Pak Menteri sudah bilang NIP-nya sudah dapat di Desember 2024. Betul Pak Menteri ya? Nggak disanggah, betul berarti. Nah, setuju. Yang kedua, urusan yang P3K ada aturan kita melalui tes CAT kita. Nah, mungkin perlu ditegaskan, dijelaskan bahwa untuk 1,7 tidak usah khawatir terhadap tes, karena bentuknya memang nanti akan diangkat semuanya, tapi wajib melalui mekanisme ini. Karena ini nanti akan secara prosedur administrasi benar dan memudahkan mereka. Jadi jangan ditolak, jangan ditakuti, tapi kata kuncinya Desember 2024 mereka akan dapat NIP. Yang ketiga Pak Menteri, terkait Kepala BKN juga nih, Mas Yomo. Setahu saya BPKP sudah dilibatkan untuk memverifikasi yang 2,3. Dan dulu sempat ada disebutkan datanya unreliable, tapi sesudah verifikasi audit dari BPKP 1,7 clear. Tinggal memang Pak Ketua bilang rombongan yang lainnya masih ada nih. Nanti mungkin kita harus segera buat pansus ataupun political action untuk menyelesaikan yang sebelumnya. Nah, masuk kepada hal taktis nih Pak Menteri dan pimpinan. Bagaimana caranya agar niat baik kita juga jadi amalan yang baik, khususnya terkait penyimpangan-penyimpangan yang ada di daerah. Pak Ketua, kita harus undang bukan cuma Pan-RB nih, tetapi Kemendagri barengan itu loh. Dan nanti mungkin juga teman-teman BPKP atau kalau diperlukan aparat hukum, karena niat baik kita kayak
Pak Menteri udah menjelaskan, saya sangat paham. Seleksi teknis, seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT Pak Menteri ya, itu memang disesuaikan dengan, tetapi ternyata itu jadi jendela. Kalau yang tadi disampaikan untuk melakukan, saya juga dapat data dari Kabupaten Bekasi Pak Menteri, hasil CAT-nya tinggi, yang tidak lolos justru yang dilantik, yang bukan guru. Saya sempat kirim ke Teh Rini waktu itu. Jadi jadinya kasihan. Kita basis keseluruhannya tadi yang Pak Menteri bilang merit system. Dan CAT pandangan saya sudah menunjukkan dengan segala keterbatasannya merit system itu dari CAT. Ketika CAT-nya tinggi, maka dia punya kemampuan, minimal kemampuan intelijensi. Ya. Nah sehingga mestinya bisa. Tapi memang dia lolos CAT tertinggi, ketika ada tes berikutnya yang tidak lolos di CAT justru bisa lolos. Nah ini SKTT lain nanti sepertinya itu karena wawancara itu. Nah itu memang Pak Menteri, itu pentingnya pimpinan kita harus duduk bareng untuk tangan kita bisa sampai menata di tingkat daerah, karena dari definisi ini detail. Hal taktis berikutnya, ada beberapa pertanyaan Pak Menteri dan Mas Yomo BKN, mereka yang sudah lolos passing grade, sudah lolos tes tapi belum dapat formasi, itu masuk yang 1,7 atau tidak? Kalau menurut saya mereka yang sudah lolos tetap harus selesai di Desember 2024. Walaupun kan ada yang udah lolos Pak Ketua, guru ke teknik, tapi memang formasi ini kan terkendalanya satu Pak Ketua. Daerah takut untuk mengajukan, karena ketika dia mengajukan otomatis beban fiskalnya nanti akan ditanggung oleh daerah. Beberapa daerah sudah dapat kartu kuning bahkan ketika belanja pegawainya sudah lewat 20 atau 30%. Nah mereka kalau mengajukan lagi, nah ini harus ada political will khusus untuk 2024. Mungkin belanja pegawainya mau nggak mau ya harus dinaikin kayak kita COVID. Undang-undang Keuangan Negara maksimal defisit 3%. Ketika COVID kita boleh 6 dibebasin. Khusus untuk 2024 karena kita memang mau nyerap. Jangan ada kartu kuning ketika daerah atau institusi daerah mengajukan formasi yang membuat belanja pegawai mereka melewati batas. Karena ini adalah kebijakan. Kalau itu tidak diperbaiki, Kementerian Keuangan tetap seperti itu, Kemendagri tetap seperti itu, maka nggak akan ada. Target kita 1,7 atau 2,3 terangkat akan susah.